Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi sama Dokter Sylvia Mustika Sari, Magister Education Iya, FFRI. oke, selamat siang, Iya, Bella. dokter. Boleh dok Mm-mm. perkenalan sedikit dari dokter? Waduh, kenalan apa nih? Ada yang belum kenal sama saya? Iya. Oke, ya, teman-teman, hari ini saya sama Bella ya. Saya sama Bella, mungkin banyak yang sudah mengenal saya sebagai Wakil Dekan 3 sekarang, tapi juga sebenarnya cabang ilmu yang saya dalami adalah ilmu pendidikan kedokteran. Jadi mungkin konten hari ini agak-agak lebih mengarah ke ilmu pendidikan kedokterannya ya, di Medical Education Unitnya. Jadi ayo kita bareng-bareng aja untuk sharing tentang kurikulum FK Unjani ya. Oke. Baik, jadi teman-teman buat konten hari ini tuh kita akan lebih membahas lebih dalam terkait tentang kurikulum baru dari FK Unjani. Mungkin kita langsung dengar terkait apa sih bagaimana persepsi dari mahasiswa dan terutama bagi dosen atau para dokter yang mengajar di FK Unjani untuk lebih dalam mengenai adaptasi tentang kurikulum baru ini. Mungkin kita langsung dengar aja dari Dokter Sylvia. Baik dokter, untuk pertama kita ingin tahu nih latar belakang dari kenapa sih ada kurikulum baru terkait dari FK Unjani ini gitu. Oke. Sebelumnya mungkin saya secara prinsip dulu nih ya, sebelum saya juga nanya nih sama Bella nanti ya. Jadi secara prinsip sebenarnya ada satu hal dari sebuah kurikulum itu tidak akan pernah lepas dari perubahan. Jadi proses perubahan kurikulum itu adalah proses yang kontinu. Jadi itu satu hal yang pasti. Tidak mungkin ada kurikulum khususnya di institusi fakultas kedokteran atau fakultas kesehatan yang lainnya, itu nggak mungkin berhenti gitu aja gitu. Bahkan di standar pendidikan juga minimal setiap 4-5 tahun pasti akan ada perubahan. Jadi prinsip utamanya adalah sebuah kurikulum tidak mungkin tidak berubah gitu. Oke, gitu. Nah, sekarang yang saya mau tanya nih, fokusnya apa nih maksudnya, yang dimaksud dengan perubahan nih apa maksudnya? Apa yang dari mahasiswa tuh pengen tahu apa sih? Oke dok, jadi mungkin ini juga perwakilan buat teman-teman semua yang sering ditanyakan. Nah, jadi kan kita dari kurikulum baru ini lebih ngerasa perubahan cara belajar, terutama kayak kita ngerasa DKB ini lebih kurang lebih kayak beda yang ya emang sedikit interaktif, kayak lebih kita lebih menguasai dan harus menguasai apa yang kita pelajari dari hari itu. Nah, mungkin itu lebih ya kurang lebih memang kayak agak sedikit kaget dok dari yang sebelumnya karena sedikit mengejutkan. Bella nih angkatan berapa? 2023. 2023 ya, berarti perubahannya dialami dulu ada kuliah, kemudian sekarang kok berganti nama gitu ya, menjadi DKB, diskusi kelas besar gitu ya. Oke. Mungkin saya bisa jawabnya begini dulu, sebuah perubahan di dalam kurikulum itu harus punya dasar. Tadi kan kurikulum tuh nggak pernah bisa berhenti berubah ya. Kemudian perubahan itu juga tidak semena-mena gitu. Jadi pasti akan ada rasionalisasi di balik perubahan yang ada. Nah, untuk perubahan kurikulum itu dimungkinkan dari dua hal sebetulnya. Ada perubahan kebijakan dari eksternal, ada perubahan berdasarkan evaluasi di internal. Oke. Jadi kalau perubahan yang ada sekarang di kurikulum tahun ajaran 2024 ya, dan kakak-kakaknya gitu dari 2024, ini perubahannya kalau dari eksternal ada Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Nah, itu tuh mengemukakan cara
menghitung SKS yang baru dan itu sudah diimplementasikan di kita. Kemudian juga mengemukakan bahwa semester tahap sarjana itu harus diselesaikan dalam masa tempuh 8 semester. Oke, 8 semester 8 dok. semester ya sarjana. Jadi itu yang menjadi highlight. Nah, berkaitan sama perubahan yang ada di DKB, ini ada satu pasal di dalam Permendikbud 53 itu tentang fleksibilitas metode pembelajaran. Jadi lebih fleksibel. betul, lebih fleksibel. Fleksibelnya kayak gimana nih? Terserah aja dosennya mau ngapain gitu ya. Enggak ya. Fleksibelnya itu tetap punya boundaries ya, punya batasan, dan batasan itu adalah capaian pembelajaran. Oke. Nah, sebelum kita bahas nih kenapa sih awalnya kuliah biasa aja gitu ya, kuliah datang terus nyatet ya, kalau nyatet ya datang nyatet, kalau niat nyatet gitu ya, atau lihat catatan dari kuliah sebelumnya selesai pulang gitu ya. Tapi kok sekarang kenapa jadi bentuknya gimana tuh biasanya dosennya? Kalau dari dosennya mungkin lebih interaktif bertanya. Interaktif, gitu. Oke. Lebih interaktif bertanya. Iya. Oke, jadi sebenarnya di dalam tadi perubahannya secara eksternal tadi, nah secara internal kita ada evaluasi nih, evaluasi dari pelaksanaan kuliah selama ini. Jadi kita sebenarnya sudah mengevaluasi pelaksanaan kuliah yang mostly satu arah gitu ya, itu tuh cukup efektif nggak sih? Banyak poin evaluasinya. Salah satunya juga dari misalnya penilaian dan sebagainya, dari persepsi mahasiswa, persepsi dosen. Nah, kita itu sudah dalam tahapan yang jenuh gitu sama perkuliahan yang satu arah. Benar. Gitu. Jenuhnya itu dalam arti dari sudut pandang mahasiswa juga, dari sudut pandang dosen juga. Dan itu yang kita temukan dalam proses evaluasi kurikulum. Nah, setelah itu kita combine dengan harusnya gimana sih seorang mahasiswa itu belajar gitu ya. Teorinya adalah semakin banyak neuron-neuron di otak kita terangsang untuk berpikir, maka semakin tinggi juga retensi pengetahuannya. Jadi dari teori yang ada itu, kemudian kita aplikasikan, sebenarnya DKB itu punya ground-nya, punya ground-nya. Nama modelnya adalah Flip Classroom. Udah pernah dengar belum? Kalau dari saya belum. Belum pernah ya. Flip itu apa? Ngebalik ya? Dibalik gitu. Apa yang dibalik sih sebenarnya? Jadi ada dua model. Ada model traditional classroom yang unidirection tadi. Jadi dosennya nyampein informasi, itu traditional classroom. Nah, tapi kalau flip itu dibalik. Apa tadi yang dibalik? Yang dibalik adalah aktivitas mahasiswanya. Kalau pada tradisional, berarti aktivitas mahasiswa itu baru aktivitas pemikirannya maksudnya, baru dimulai setelah dosennya ngomong gitu kan ya. Itu tradisional, dosennya ngomong, baca ya halaman segini, baca ya kasus ini, terus mahasiswanya baru mikir setelah itu gitu ya, baru belajar. Itu pun kalau niat. Iya benar. Itu tradisional. Oke. Nah, tapi kalau flip itu dibalik. Jadi mahasiswanya mikir dulu. Gitu ya. Mahasiswanya direaktivasi dulu nih neuron-neuron di otaknya ini, supaya pada saat bertemu dengan dosen, idealnya mereka atau mahasiswa ini sudah memiliki prior knowledge, sudah ada reaktivasi nih, sudah aktif gitu otaknya pada saat ketemu sama dosennya. Dan inilah yang mungkin jadi kejutan-kejutan khusus gitu ya. Atau apa yang dirasakan pada saat DKB ini, Bella? Yang dirasakan mungkin dari kita sendiri memang belum banyak persiapan seperti yang dijelaskan dokter. Jadi ketika dosen itu bertanya, mungkin ini emang suatu adaptasi dok ya buat pembelajaran yang tadinya satu arah. Jadi memang dari kurikulum baru ini menerapkan pelajaran dua arah yang interaksi. Nah, memang syaratnya sebenarnya memang harus tahu dulu apa sih yang mau dibahas dari kuliah ini. Iya, betul. Itu mungkin. Nah, jadi ketika kalau pelajarannya banyak, kemudian hari itu belum mempersiapkan dengan baik, jadinya lebih kaget gitu dok, kayak oh ini ternyata bahas yang ini gitu.
Sering terjadi mungkin Iya. Dok masih. Tapi kekagetan itu juga artinya otak kita dipaksa untuk berpikir gitu kan ya. Iya. Dipaksa untuk berpikir dibandingkan dengan traditional classroom di mana udah dengerin aja deh dosennya mau ngomong apa pokoknya dengerin. Mau dengerin nggak dengerin juga nggak ketahuan gitu misalnya. Tapi kalau dengan flip classroom ini yang diharapkan adalah engagement atau aktivasi tadi neuron-neuron yang ada di otaknya mahasiswa ini udah panas duluan gitu sebelum Betul. ketemu sama dosennya. Yang diharapkan sih sebenarnya seperti itu. Sehingga proses yang lebih interaktif ini terjadi. Meskipun dalam tanda kutip ya, harus dipaksakan dulu ya nggak sih? Kalau nggak dipaksa, kalau nggak dipaksakan itu memang jadinya kembali ke zona nyaman gitu ya. Iya. Ketika kita tidak dipaksa untuk berubah, kita akan memilih berada di zona nyaman aja. Udah deh nyaman aja deh, datang kuliah, dengerin, pulang gitu ya. Apa namanya? Kalau mau nyatet boleh, kalau enggak gitu misalnya. Tapi sekarang kan nggak bisa ya kayak gitu ya. Benar Dok. Jadi Oke. memang perlu dipaksa, akhirnya nanti terbiasa. Terbiasa. Dan mudah-mudahan keterbiasaan ini adalah keterbiasaan dari proses berpikir. Itulah yang kita harapkan. Jadi terbiasanya itu bukan juga untuk nih kalau dokter ini yang ngasih kuliah nih begini nih, kalau dokter ini gini nih. Nah, bukan terbiasa untuk berstrategi seperti itu yang kita inginkan, tapi adalah terbiasa untuk mengkritisi hal-hal yang sebelum kita dapat dari expertnya tuh kita udah nyari dulu, udah mengkritisi dulu, udah ada tugas dulu gitu ya. Oke. Oke Dok. Tapi saya boleh nanya nggak sih sama Bella? Boleh. Boleh ya? Boleh. Apakah semua dosen kayak gitu? Atau bervariasi? Iya, mungkin kalau dari selama ini bervariasi Dok. Bervariasi Ada ya. yang secara mendetail. Ini kenapa belum dipelajari? Jadinya semakin banyak nanya gitu. Padahal ya mungkin ada beberapa yang memang jawab jika mempersiapkan, ya ada yang mungkin masih mengikuti arus. Oke. Ya, jadi saya mau bilang juga nih sebenarnya dosennya juga beradaptasi. Ya, bukan hanya mahasiswanya yang beradaptasi, tapi dosennya juga beradaptasi. Karena gini, kalau kita mau student center, berarti pola pembelajarannya pun dari dosennya pun harus bisa memfasilitasi student center. Maka yang menjadi center dalam pembelajaran itu adalah mahasiswa, bukan dosennya. Ya, kalau dosen yang menjadi center atau teacher center, pokoknya mahasiswa dengerin ya apa kata saya, pokoknya catat gitu. Kalau sekarang kan nggak kayak gitu. Nah, berarti yang beradaptasi itu bukan hanya mahasiswanya, tapi dosennya juga pasti beradaptasi. Dan itulah mungkin yang juga menjadi ada faktor varian tadi ya. Ada variasi dosen yang mungkin caranya beliau untuk untuk mengemas 2,5 jam, kalau kita lihat di dalam matriksnya itu sekarang DKB kan semuanya 2,5 jam ya. Nah di dalam 2,5 jam ini memang dibebaskan, silahkan sesinya mau apa dulu gitu ya. Jadi memang harus ada fleksibilitas juga di situ. Nah itulah yang tadi saya bilang pertama kali, ini implikasi dari Permendikbud 53, di mana sekarang namanya sudah ada fleksibilitas metode pembelajaran. Dan fungsinya adalah membuat mahasiswa lebih aktif. Oke, jadi kita get the point ya guys. Kalau misalkan kita harus mempersiapkan terlebih dahulu biar kita melatih critical thinkingnya buat ketemu sama dosen atau dokternya ya. Dan buat ke depan juga sih. Sehingga pengennya sih setelah, kalaupun nggak ada dosennya tetap berpikir kritis gitu maksudnya. Kalaupun nggak harus ada event DKB, kamu bisa juga mengkritisi kasus-kasus klinis yang ada dan sebagainya. Jadi itulah yang diinginkan. Yang diinginkan adalah tadi kebiasaan dari proses berpikirnya itu. Mudah-mudahan sih kayak gitu ya, tapi banyak sekali faktornya. Baik. Mungkin kalau misalkan boleh tanya lagi Dok, kalau dari kurikulum baru ini tadi sudah disampaikan tujuannya untuk menjadikan mahasiswa ini sebagai student center.
Mhm. Nah, dari dokter sendiri, dari adaptasi para dosen, Dosennya. mungkin ada nggak kira-kira yang menjadikan ini nih sebagai kesulitan tantangan sendiri bagi para dosen? Ya tentunya ya. Mau tidak mau kita mengubah kultur ya. Iya, betul. Jadi apa dengan adanya kultur di Indonesia yang hierarkis seperti ini, kita punya pola pembelajaran yang paternalistik sebenarnya, di mana dosen itu pasti memiliki dominasi yang lebih gitu daripada mahasiswanya. Ketika ditawarkan konsep student center, banyak sekali hal-hal yang pastinya ada retensi terlebih dahulu ya di dosennya. Kenapa? Karena misalnya dosen yang dulunya diajari oleh dosennya lagi, yang sebelumnya gitu, dosen saya gitu dulu mengajar, ya kayak gitu, pokoknya yang saya bilang begini, udah nggak boleh percaya dari yang lain lagi, nggak usah baca dari manapun, pokoknya saya bilang gini-gini gitu misalnya. Kita diperkenankan membaca literatur sesuai dengan arahan beliau, gitu misalnya. Tapi ketika kita implikasikan sekarang, di mahasiswa sekarang, di perubahan keilmuan kedokteran yang sangat berkembang, itu nggak matching lagi gitu. Gitu. Itu nggak matching lagi. Sebuah proses pendidikan kedokteran itu harus menghasilkan mahasiswa yang nantinya bisa tahu bagaimana caranya cari ilmu sendiri gitu. Atau lifelong learner itu gitu. Jadi kalau kita masih menggunakan cara teacher center yang zaman dulu, maka dependensi mahasiswa terhadap dosen itu jadinya tinggi banget. Gitu kan? Nanti ketika dilepas, mahasiswanya akan mencari sandaran lagi gitu nih, dosennya mana nih, seniornya mana nih misalnya gitu ya. Jadi proses dependensi yang terlalu tinggi ini menyebabkan proses berpikir dari mahasiswanya juga jadi tergantung. Kebergantungan gitu. Iya, ketika kita bergantung sama dosen kita, sama senior kita, maka kita nggak kreatif kan jadinya. Iya, benar. Gitu. Makanya konsep dasarnya adalah student center. Ini mahasiswa yang jadi point of view-nya. Gitu. Dan itu pun pastinya tidak mudah untuk dosen yang memang sudah terbiasa dengan dominasi yang ada, kemudian sekarang harus mencoba memfasilitasi, coba mahasiswa taunya apa yang bisa saya tolong, apa yang bisa saya fasilitasi proses belajarnya. Nah itu pun sekali lagi ya, bukan hanya dari mahasiswa yang beradaptasi, dosennya pun pasti beradaptasi gitu. Baik dokter, mungkin untuk kurikulum baru ini dari penerapannya, kira-kira dari dokter sendiri ada nggak untuk tips buat kita untuk menghadapi kurikulum baru ini seperti apa? Ya, sebenarnya dari kurikulum baru ini selain tadi perubahan DKB, yang paling terasa apa sih? Tutor sama diskel lebih sering dok. Lebih sering ya? Lebih sering daripada. Lebih sering tutor apa diskel? Lebih sering tutor. Tutor ya. Menurutmu gimana nih tutor? Kalau menurut saya pribadi dok, memang tutor ini memang kita diajarkan lebih critical thinking gitu untuk menyusun atau permasalahan yang kita temukan daripada kayak mendapatkan suatu permasalahan dan dijawab itu mungkin kalau misalkan kuliah biasa tuh bisa ya dok kita menghafal gitu tapi mungkin saya juga merasa kalau misalkan ini sangat diperluin nih kalau untuk kedepannya buat kayak kita nggak bisa cuman berpikir stuck di satu permasalahan aja jadi bisa lebih mengembangkan pemikiran. Kalau tutorial ya. Kalau tutorial. Kalau diskusi kelompok udah ada pertanyaan ya di situ ya. Sehingga yang dilakukan adalah tinggal jawab pertanyaan. dari dua mekanisme belajar atau metode pembelajaran yang berbeda aja, kita udah bisa melihat akan muncul strategi belajar yang beda. Ketika mahasiswa diberikan diskusi kelompok, ada skenario dan kemudian ada pertanyaan, maka fokus utamanya adalah menjawab pertanyaan. Selesai. Tapi ketika tutorial, mau nanya apa? Gitu kan? Ada skenario nih, terus mau nanya apa? Terus jawabannya gimana?
hipotesisnya gimana dan sebagainya. Artinya ada proses yang lebih kompleks di sana. Dengan tutorial yang kita adaptasi dari 7 jam itu. Jadi dengan adanya effort yang banyak tadi, maka proses berpikir tentunya jadi lebih ribet ya. Sebenarnya lebih ribet dok. Ya, pasti lebih ribet. Tapi sekali lagi, otak kita itu kalau lebih ribet, lebih susah lupanya. Iya enggak? Betul banget. Kalau sesuatu hal kita kita pikirkan terus gitu ya. Misalnya ada satu kasus terus kemudian kayaknya ini berkaitan sama kuliah ini deh, kayaknya ini berkaitan deh sama trametnya dan sebagainya. Artinya satu case itu tuh kita pikirin lagi, akan lebih banyak neuron-neuron di otak kita yang mengingat itu. Maka kita akan lebih ingat sampai entar jadi dokter. Gitu kan? Ya. Jadi the more complex you get, ya, maka semakin kompleks yang kita pikirkan, maka semakin tinggi retensinya. Gitu. Jadi kalau di ilmu nih, kalau di pembelajaran, bikin kompleks satu masalah. Kalau di keilmuan, ya, bikin kompleks satu masalah, bertanyalah, gitu ya, inget lagi gitu. Maka kamu akan meretensi itu, oke? Tapi yang nggak boleh dibikin kompleks, adalah mantan misalnya ya. Kalau udah jadi mantan ya udah nggak usah dipikirin, artinya nggak usah dipikir lagi, nggak usah dibikin kompleks. Yang udah berlalu ya udah gitu ya. Iya betul. Tapi kalau pembelajaran jangan kayak gitu, justru harus dibikin kompleks supaya sampai jadi dokter pun kamu masih ingat case-nya, gitu ceritanya. Oke. Tapi mungkin yang dirasakan emang lebih apa ya, kayak lebih terngiang-ngiang dan teringat gitu kalau dari skenario kasus yang dari tutor gitu. Iya. Karena mungkin pas ketika dapat skenario dan permasalahan itu yang diingat, oh yang kemarin yang didiskusiin pertama kali yang ini gitu. Oh yang permasalahannya ciri-cirinya ini, itu yang lebih terngiang gitu dok memang. Nah artinya juga lebih ditambah lagi nih ingatannya atau kompleksitas tadi ya, yang saya bilang kompleksitas lagi. Salah satu strategi belajarnya adalah dengan terus-menerus bertanya ini hubungannya sama apa. Jadi adik-adik mungkin ini bisa diadop sebagai salah satu strategi. Ketika mau masuk ke dalam satu blok, kita harus sudah tahu tema utamanya di blok itu apa. Misalnya katakanlah nanti habis ini mau masuk sistem apa nih? Kardio. Oh seru tuh ya. Sistem kardio nih misalnya. Kita harus tahu tema di dalam 4 minggu itu sistem kardio itu apa. Gimana caranya tahu? Baca saat ini kita masih menggunakan SKDI 2012 ya. Tengok-tengoklah itu lampirannya. Lihatlah di sana yang level kompetensinya tinggi itu yang mana. Karena yang level kompetensinya tinggi 3, 4 itu biasanya akan dijadikan case-case di dalam tutorial. Nah kemudian cara belajarnya atau strategi belajarnya adalah ketika menemukan kasus yang ada di tutorial, pastikan itu juga akan terngiang tadi, kalau kata Bella, terngiang tadi atau jadi kompleks ketika kita juga mengkritisi kuliah yang berkaitan sama tutor itu. Tramet apa yang berkaitan dengan tutor itu? Praktikum apa yang berkaitan dengan kasus tersebut? Ya, jadi belajarnya jadinya lebih terintegrasi kan. Iya, betul. Nah, dari satu kasus saja akan banyak sekali yang kita bisa pelajari. Nah, artinya pada saat menyiapkan ujian ya kan, kalau mahasiswa diubahlah apapun gitu, asal jangan diubah ujiannya, gitu kan ya. Nah, ketika mempersiapkan ujiannya, itu pun akan lebih efektif kalau kita bisa mengintegrasikan. Jadi strategi yang harus dipakai adalah ketika belajar MCQ, bukan belajar MCQ, belajar satu blok itu. Karena ketika belajar Osoka, itulah yang akan juga ada di bahan MCQ. Dan bahkan kalau blok sistem nih, itu juga pasti berkaitan sama OSCE-nya ya enggak? Betul. Nah, itu. Jadi belajar itu bukan belajar metode penilaiannya, tapi belajar kontennya, case by case.
gitu. Jadi dalam satu kasus itu pasti akan ada integrasi dari kuliahnya, dari praktikumnya, dari tutornya, dari trametnya gitu. Jadi mungkin kita langkah pertamanya emang harus mulai dari simple things dulu mungkin ya dok. Kayak apa sih, bahas tentang apa, mungkin baru bisa menjabarkan ya dok. Kadang susahnya kalau misalkan kita belajarnya diambil pusingnya, yang ribetnya, yang susahnya dok. Ya, tanpa kita harus tahu dasarnya nih kemana gitu. Itu mungkin salah satunya dok. Nah yang ribetnya itu ada di tutor kan gitu ya. Yang ribetnya misalnya ada di tutor, berarti kita itu harus bisa membreakdown sebenarnya hal-hal apa aja sih yang menjadi fokus utama yang ada di tutor. Maka itulah yang jadi fokus utama juga yang kita cari ketika ada kuliah yang berkaitan dengan itu. Ada tramet yang berkaitan dengan itu. Apalagi misalnya di blok kardio nih, pasti akan ada tramet tentang pembacaan EKG, which is itu pasti akan berkaitan dengan tutornya. Oke, akan juga berkaitan dengan praktikum dan bahan kuliah yang ada di sana. Jadi ketika belajar EKG di sana, akan belajar secara terintegrasi hal-hal yang berkaitan atau interpretasi EKG yang ada di kasus yang ada di blok kardio itu secara terintegrasi. Jadi lebih efektif belajarnya. Oke. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi memang sebenarnya worth it dok kalau buat kayak tutorial yang lebih dibanyakan untuk kritisi permasalahan, lebih berpikir lagi gitu. Ya. Baik, izin dokter, mungkin pertanyaan selanjutnya untuk durasi belajar dari yang di kurikulum baru ini, mungkin kita ngerasanya agak sedikit lari gitu dok, agak mepet-mepet. Gitu ya. Ya mungkin kenapa itu dok mungkin? Kenapa jadi 4 minggu ya? Kenapa belum ada 1 bulan udah ujian terus gitu ya? Oke. Jadi apa namanya, untuk durasi ini, tadi kan kalau perubahan itu pasti ada yang eksternal, ada yang internal ya. Nah, masalah durasi ini masalah regulasi akademik, adik-adik. Jadi regulasi akademik yang kita samakan dengan kalender akademiknya universitas. Oke, dengan cita-cita kita memiliki kalender akademik yang sama dengan universitas, kita juga akan memiliki space yang cukup dalam ada libur sedikit lah gitu sebelum semester ganjil sama semester genapnya. Nah, di universitas itu 16 minggu satu semester. Nah, biasanya sebelumnya kita sampai mungkin nggak kehitung ya, mungkin sekitar 21 minggu. Jadi kita itu kadang-kadang atau kenapa yang sekarang kerasanya lari itu karena memang kita efektifkan satu semester itu menjadi 16 minggu pembelajaran. Ya, 16 minggu baru space di antara 16 minggu sampai akhir semester itu kita gunakan untuk remediasi dan sebagainya. Sehingga kalau bagus di ujian pertama di sana, barulah akan mendapatkan libur panjang. Kira-kira seperti itu. Kalender akademik yang 16 minggu dari universitas itu baru kita bagi menjadi 4. Maka muncul blok semester 1 ada 4, semester 2 ada 4 begitu. Yang durasinya sama 4 minggu. Oh, baik dokter. Kan kemarin sudah melalui blok 3 titik. Iya. 3. Nah, kan sebelumnya di blok 9. Nah, kalau blok 9 itu kan panjang. Nah, kenapa kalau misalkan di blok 3.3 ini harus di space gitu dan sama blok 3.4? Ya. Jadi sebenarnya dalam perubahan kurikulum ini juga kita melihat durasi blok yang panjang itu kita evaluasi dengan hasilnya. Ternyata memang ada peaknya di mana mahasiswa itu ketika ada di blok yang 8 minggu itu nilainya agak turun gitu. Jadi ada evaluasi ke sana. Jadi blok-blok besar ini mungkin mahasiswanya kelamaan jadinya 8 minggu gitu ya. Betul. Atau bisa jadi kebanyakan materinya ketika mau ujian. Ya, sehingga berdasarkan evaluasi internal itu kita ambil kebijakan bloknya tetap durasinya 8 minggu tapi kita bagi 2. Jadi kayak gastro ada gastro 1, gastro 2. Ya, intinya kita ingin memfokuskan dan membreakdown supaya materinya nggak terlalu banyak gitu. Jadi mahasiswa bisa terfokus.
gitu. Berarti memang tujuannya memang Mhm. diperuntukkan untuk kita sebagai mahasiswa lebih fokus lagi. Kan Mhm. kalau misalkan dari 3.3 kemarin kan sistem pencernaan Ya, atas, kemudian nanti di 3.4-nya baru yang pencernaan ya, bawah, gitu. kayak gitu. Biar kita lebih fokus. Oke, mungkin Dok, next question. Mhm. Aman? Apa lagi? Oh, yang tadi ya yang 8, 8 semester. 8 semester. 8 semester. Oke. Nah, baik, izin dokter untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kenapa sekarang dari kurikulum baru ini Mhm. jadi kita ini masa kuliahnya itu 8 semester. Iya, sarjana ya, Iya, 8 semester. benar. Kalau kenapanya ya tadi, secara eksternal ini ada regulasi baru dari Permendikbud 53 Oke. tadi ya, tahun 2023. Jadi memang masa tempuh kurikulum tahap sarjana itu, 8 semester. Jadi kita mengoptimalkan di sana 8 semester, gitu. Kalau untuk 8 semester ini berarti untuk tahap koas berarti Ya, uh, untuk tahap koas memang, masih terdapat, kebijakan yang masih kita tunggu untuk tahap profesi ya, karena, kalau menurut Permendikbud 53-nya tahap profesi itu, masa tempuh kurikulumnya ada di 2 semester. Tapi ini ada, semacam asosiasi pendidikan kedokteran se-Indonesia, nah sekarang sedang mungkin memproses hal tersebut karena, cukup signifikan juga ya kalau perubahannya dari 4 semester semester menjadi 2 semester gitu, apalagi tahap profesi. Jadi masih, kita masih menunggu, apa yang akan menjadi kebijakan selanjutnya untuk tahap profesi. Tapi untuk tahap sarjana, yang kita gunakan adalah Permendikbud yang terbaru itu, sehingga memang 8 semester. Nah, mungkin saya jelasin sedikit ya, saya Oke. spill sedikit ya semester Spill 8 sedikit. ya. Oke. Baik. Jadi sebenarnya prinsip utamanya juga adalah kita tidak ingin merugikan mahasiswa yang sudah bisa mencapai effortnya di semester 7 gitu ya. Nah, semester 8 ini kita gunakan, kita desain sebuah kurikulum untuk clinical skills preparation. Jadi untuk persiapan ke tahap Ke tahap klinik. kliniknya. Jadi sebenarnya nanti di semester 8 itu adik-adik bisa beradaptasi dulu karena sebenarnya banyak hal yang harus kita adaptasikan. Dari misalnya skenario yang kita hadapi terus tiba-tiba harus ketemu pasien Oh iya, gitu ya. kaget. Tentunya ada hal, ada skill. Contohnya adalah skill untuk rasionalisasi klinik gitu ya. Gimana caranya kita menganamnesis pasien yang sebenarnya? Bagaimana rasionalisasi klinik kita atau clinical reasoning kita kembangkan? Nah, itu Oke. yang akan dilatih di semester 8. Dengan juga melakukan observasi keadaan klinik yang sebenarnya. Jadi observasi di rumah sakit atau di puskesmas supaya mahasiswa tahap sarjana kedokteran di semester 8 ini sudah bisa melihat nantinya kalau profesi itu saya ngapain aja sih gitu. Oke. Terus pola Menuju. laporan kasus tuh kayak gimana sih, pola mendidik keluhan utama in real case tuh kayak gimana sih gitu. Oh, Nah, berarti untuk di semester 8 ini lebih difokuskan eh, terjun ke kliniknya. ya betul. Dan intinya persiapan, persiapan Persiapan. untuk ke tahap klinik gitu. Oh, Jadi bukan liburan ya di semester 8 itu berarti bukan bukan libur, liburan. tapi justru kita mempersiapkan Mempersiapkan. adik-adik. Jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa yang tahap profesi ini masih masih kita tunggu nih kebijakan selanjutnya apakah jadi 2 semester atau tetap 4 semester. Apapun kebijakan yang ada, tahap sarjana kedokteran yang kita extend jadi 8 semester sesuai Permendikbud 53 tadi, ini sudah cukup mempersiapkan mahasiswa untuk ke tahap klinik gitu. Memang kurikulum baru ini memang
dirancang sedemikian rupa memang Ya. untuk sebenarnya untuk kita lebih mempersiapkan hal-hal yang akan dihadapi, guys. Mungkin kayak tadi contohnya kayak kita pembelajaran, kita memang harus mempersiapkan diri dulu buat biar kita tuh lebih tahu dan lebih bisa menguasai materi yang Ya. diberikan sama dosen. Dan ini juga terkait klinik bukan libur, tapi kita lebih mempersiapkan untuk nanti ketika kita menghadapi pasien takutnya kaget gitu ya dok. Betul. Plus Hmm. apa namanya, di dalam rumah sakit juga kan ada pasien dinas, ada pasien umum, ada BPJS dan sebagainya. Nah itu kita prepare dulu. Kayak bagaimana sih pelayanan kesehatan di PPK 1, kemudian bagaimana di rumah sakit itu UGD tuh ngapain aja, poliklinik tuh ngapain aja dan sebagainya. Jadi setelah 1 semester terlalui itu mudah-mudahan bisa dalam keadaan siap gitu, sehingga sudah langsung bisa ke konten utamanya di pendidikan profesi gitu. Berarti memang banyak ternyata dok yang harus dipersiapkan. Betul. Oke, udah. Oke. Mungkin closing. Oke. Oke, jadi tadi udah bahas banyak ya tentang kurikulum baru dan mungkin sedikit lagi dok untuk kata-katanya dan motivasinya untuk mahasiswa FK Unjani terutama tentang proses belajar yang harus kita tempuh sepanjang ini. Oke. Dari apa yang tadi kita sudah bicarakan dan saya senang ya bisa ada sesi seperti ini. Mudah-mudahan sih ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang memuaskan kepenasarannya mahasiswa, jadi sangat boleh gitu ya ditanyakan kepada kami. Tapi satu poin, bahwa dari awal saya sudah meng-highlight bahwa perubahan itu adalah satu kepastian. Ya, kita tidak pernah ada di satu situasi yang terus-menerus itu saja. Jadi oke, hari ini kita konteksnya kurikulum dan kurikulum itu pasti berubah. Tapi sebenarnya dalam kehidupan nyata yang sebenarnya setiap tahapan atau fase-fase kehidupan nanti yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa ini setelah lulus itu pasti akan ada perubahan. Jadi selalu siaplah beradaptasi dengan perubahan. Nah, bagaimana cara mengadaptasikannya gitu ya dari perubahan ini sebelum bersiap dengan berubah begitu, tentunya kita harus punya rasionalisasi dulu kenapa ini harus berubah, sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait kenapa metodenya berubah dan sebagainya akan sangat baik untuk difahami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dari proses perubahan di dalam diri kita pastinya ada hal yang harus kita refleksikan dari apa yang sebelumnya. Ya, jadi bagaimana kualitas belajar kita sebelumnya, kemudian kita bisa refleksikan, itu akan menjadi berperan penting dalam kita besok hari kayak gimana. Ya, jadi misalnya kok DKB-nya sekarang berubah, kok kuliahnya sekarang berubah. Nah, berarti harus ada yang kita refleksikan juga. Waktu itu kita gimana mempersiapkannya, berarti sekarang harus gimana menghadapi DKB ini. Sama juga tadi menghadapi kok durasinya jadi belum ada 1 bulan gini gitu ya, udah ujian. Nah, berarti harus ada strategi. Mulailah dari merefleksi diri gitu. Ya. Jadi insya Allah semua perubahan yang ada di kurikulum ini tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan lulusan dari Fakultas Kedokteran Unjani ini yang sangat baik. Jadi itu tujuan kita bersama. Oke, jadi komunikasikan ya. Kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh tanya lagi. Oke. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik. Jadi tadi kesimpulan yang dari Dr. Silvi sampaikan, perlu kita untuk mengenali diri kita. Bagaimana cara belajar kita yang terbaik pasti kita yang tahu, dan bagaimana kita menghadapi sesuatu situasi kondisi yang memang pada akhirnya nanti di kehidupan setelahnya juga pastinya kita akan mengalami perubahan-perubahan dan kita harus siap untuk menerima perubahan. Mungkin
Terima kasih Dokter Silvi Sama-sama. atas materi yang disampaikan untuk kurikulum baru. Semoga bermanfaat buat kita Amin. semua dan semoga mahasiswa FK Unjani juga lebih bisa menerima perubahan dari kurikulum baru. Amin. Baik, Terima kasih. baik, izin dokter, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.